Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang spektroskopi atom, di mana dalam materi spektroskopi atom ini kita akan membahas beberapa metode spektroskopi atom yang satu sama lain perbedaannya bisa kita lihat dari sistem instrumentasinya, ya, di mana kita mengenal ada AS atau Atomic Absorption Spectrophotometry, ya. Kemudian yang kedua ada FES, Flame Emission Spectroscopy, dan ICP, IES atau Inductive Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy. Nah, ketiga alat ini merupakan contoh dari spektroskopi atom, namun berbeda di dalam metode kerjanya atau dan sistem instrumentasinya, ya. Oke, kita mulai, ya. Kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan spektroskopi atom, dari mulai sejarahnya, kemudian bagaimana prinsip kerja dari alat spektroskopi atom ini, ya. Kemudian sistem instrumentasinya, perbedaan antara AS, EPS, GFAS atau Graphite Furnace, dan ICP AES, ya, atau OES. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis data hasil pengukuran AAS, ya, termasuk juga bagaimana cara menyiapkan atau preparasi sampel yang dilakukan sebelum kita melakukan pengukuran dengan alat AAS, ya. Dan beberapa hal yang terkait dengan gangguan dalam proses pengukuran AAS, ya, atau interferensi yang bisa menyebabkan kesalahan dalam atau ketidakpastian dalam pengukuran dengan alat spektroskopi AAS ini. Dan juga mungkin nanti terakhir kita akan membahas tentang beberapa aplikasi dari spektroskopi AAS. Baik, kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, ya. Kalau kita lihat, AAS ini pertama kali dikembangkan di tahun 1954 oleh seorang ahli fisika instrumental, yaitu Alan Walsh, ya, dan koleganya, ya, di Australia, di Melbourne, di mana pada saat itu dia menggunakan suatu perangkat double beam atomic absorption spectrophotometer. Jadi prinsipnya hampir mirip dengan spektroskopi UV-Vis, di mana sebelum sampel itu dianalisis, ya, ada proses atomisasi, ya, dengan menggunakan suhu tinggi, ya. Pada saat itu digunakan pemanasan dengan flame, ya, nyala api, kemudian nanti dilewatkan suatu berkas cahaya, ya, monokromatik yang dihasilkan dari lampu katoda. Nah, pada saat itu instrumen AAS pertama kali dikembangkan, ya, sebagaimana yang terlihat di layar, ya. Alatnya masih sangat sederhana, ya, pengaturan pemanasannya juga masih dilakukan secara manual, ya. Kemudian di situ ada pengaturan laju alir gas pembakarnya, ya. Kemudian detektornya juga semuanya masih sangat sederhana, ya.
masih menggunakan sistem analog. Sekarang banyak dikembangkan yang AAS yang modern adalah dengan menggunakan sistem digital. Ya. Apa sih perbedaan antara spektroskopi atom dan spektroskopi molekul atau molekuler spektroskopi? Jadi kalau kita bicara tentang spektroskopi molekuler, interaksi antara cahaya dengan materi itu terjadi karena adanya perilaku-perilaku atom yang terdapat dalam molekul, ya, karena adanya elektron ikatan, ya, atau orbital molekul. Ya, orbital molekul itu bisa memberikan serapan atau bisa menyerap radiasi dari gelombang elektromagnetik, sehingga akan menyebabkan terjadinya rotasi, vibrasi, dan transisi elektronik, ya, dalam tataran molekul. Ya, sedangkan di dalam spektroskopi atom, ya, penyerapan cahaya oleh materi itu terjadi dalam orbital atom, ya, bukan di dalam orbital molekul. Jadi di sini yang menyerap adalah suatu atom tunggal, ya, misalnya karbon, oksigen, nitrogen, ya, yang masing-masing dia memberikan serapan pada masing-masing orbital atomnya, sehingga akan terjadi transisi elektronik. Transisi elektronik yang terjadi sedikit berbeda dengan transisi elektronik yang terjadi di dalam orbital molekul. Ya, biasanya transisi elektronik dalam spektroskopi atom itu menghasilkan bentuk-bentuk spektrum yang lebih sempit, ya, terpisah satu sama lain dengan garis-garis yang jelas, ya, berupa garis-garis emisi atau garis absorpsi seperti yang kita lihat di gambar, ya. Misalnya spektrum untuk karbon muncul di beberapa daerah panjang gelombang, ya, dengan puncak-puncak yang atau dengan garis-garis spektrum yang terlihat jelas dan terpisah satu sama lain. Begitu pula untuk oksigen dengan nitrogen. Ya. Jadi apa sih ciri dari spektra atom itu? Ya, merupakan garis-garis yang sempit, ya, jaraknya itu ya mungkin sekitar 10 pangkat min 3 nanometer. Beda dengan spektroskopi molekuler, ya, itu menghasilkan bentuk spektrum yang lebih melebar, ya, atau yang disebut sebagai spektrum kontinu, ya, karena adanya eksitasi orbital molekul, ya, dan juga karena adanya perubahan energi rotasi, vibrasi, dan energi elektronik, ya, sehingga transisi yang terjadi itu jauh lebih kompleks, ya, sehingga akan menghasilkan bentuk spektrum yang lebih melebar, ya, dibandingkan dengan bentuk spektrum atom yang sempit, ya. Nah, sempitnya spektra absorpsi atom ini disebabkan oleh eksitasi elektronik, ya, yang hanya terjadi dalam satu orbital atom. Berbeda dengan spektra absorpsi molekul, di mana terjadi eksitasi elektron dari beberapa orbital, ya, orbital ikatan yang akan menyebabkan terjadinya eksitasi rotasional, vibrasional, dan elektronik. Nah, itulah beberapa perbedaan dari spektroskopi atom dengan spektroskopi molekuler, ya. Apa yang menjadi prinsip dasar dari spektroskopi atom? Ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa spektroskopi atom, bentuk spektrum atomik itu terjadi karena adanya penyerapan energi radiasi oleh suatu orbital atom, elektron yang terdapat dalam suatu orbital atom, ya. Jadi elektron yang ada di dalam lintasan kulit tertentu, ya, kita mengenal istilah orbital itu sama dengan N, ya, atau kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kalau kita susun elektron yang terdapat dalam satu atom itu, maka kita akan menempati orbital sesuai dengan tingkat energinya. 1s2, 2s2, 2p4, 2p6, ya, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d. Ya, itu tergantung dari tingkat energi masing-masing elektron. Ya. Nah, karena adanya perbedaan tingkat energi, maka elektron itu akan menempati kulit-kulit elektron atau lintasan yang berbeda-beda, ya, yang disebut sebagai orbital atom. Nah, masing-masing elektron itu bisa terjadi eksitasi tergantung tingkat energi yang diberikan, ya, pada keadaan dasar, ya. Ketika elektron itu menyerap radiasi, ya, atau mengabsorpsi sinar yang diberikan, maka ada kemungkinan elektron itu akan tereksitasi. Dia akan loncat, ya, ke apa namanya, tingkat energi yang lebih tinggi, ya. Kemudian ketika dia pindah dari orbital ground state atau tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka ini disebut sebagai transisi elektronik atom, ya, transisi elektron dari orbital atom, ya. Nah, biasanya elektron yang mengalami eksitasi itu akan menjadi tidak stabil, ya. Tingkat energi yang lebih tinggi itu menjadi buat dia tidak bisa bertahan lama, ya, untuk mempertahankan posisi dari keberadaan elektron tersebut. Kebolehjadian menemukan elektron dalam orbital yang baru itu relatif lebih sulit, ya, karena tidak stabil tadi. Maka dia akan kembali lagi ke keadaan awal, ya. Balik lagi ke posisi semula yang disebut sebagai ground state tadi. Jadi kalau misalnya apa namanya, elektron itu kembali ke keadaan dasar, biasanya dia akan mengemisikan cahaya atau melepaskan cahaya dalam bentuk garis-garis spektrum atom tadi. Nah, ini bisa terjadi secara spontan ketika atom itu dipanaskan, atau ketika kita berikan apa namanya, energi radiasi, ya, ada panjang gelombang yang sesuai dengan energi dari masing-masing elektron yang terdapat di orbital atom tadi. Nah, besarnya emisi yang dihasilkan, energi emisi yang dihasilkan dari suatu elektron yang tereksitasi, ya, itu bisa kita hitung, ya, dari persamaan energi foton ini, ya. E foton sama dengan H kali V sama dengan E2 dikurangi S1. Nah, E2 ini adalah tingkat energi orbital elektron dalam keadaan dasar dan tereksitasi. S1 itu dalam ground state, E2 dalam keadaan tereksitasi. Kita mengenal ada beberapa deret di sini, ya. Deret Lyman, Balmer, Paschen, Beckett, dan deret Von. Ini tergantung dari radiasi yang diberikan. Jadi dia akan menghasilkan beberapa bentuk spektrum yang bisa teramati di dalam suatu garis-garis spektrum yang tegas, ya. Bagaimana cara kita menghitung energi eksitasi elektron ini, ya, atau energi foton ini? Kita bisa masukkan ke dalam persamaan tadi, ya, E foton sama dengan H kali V sama dengan E2 dikurangi S1, di mana E2 dikurangi S1 sama dengan Z kuadrat dikali massa, ya. Z itu adalah apa namanya, muatan dari elektronnya, ya. Kemudian Z itu adalah nomor atom, ya, nomor atom, massa elektron dan muatan elektronnya, ya. Kemudian dibagi dengan 8H kuadrat dikali dengan epsilon, ya. Ini contoh perhitungan energi elektron untuk atom hidrogen misalnya, ya, ketika dia mengalami eksitasi.
Ya, kalau kita sederhanakan di sini persamaannya sama dengan A kali V sama dengan minus 13,6 Z kuadrat 1 per N1 ya. Ini menunjukkan kulit elektronnya ya. Dikurangi 1 per N2 kuadrat elektron volt ya. Jadi itu cara kita menghitung energi untuk apa namanya? Eksitasi elektron ketika dia menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, kemudian, nah di sini tadi saya katakan bahwa dalam spektroskopi atom, elektron itu akan berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, ya kan? Dari keadaan tereksitasi, kemudian dia dengan menyerap sejumlah energi dari luar ya, dalam bentuk energi foton tadi ya. Nah, kalau spektroskopi molekular, ya biasanya di sini ada beberapa tingkat energi yang dihasilkan ketika elektron itu menyerap radiasi, ya bisa menyebabkan terjadinya vibrasi, rotasi, dan transisi elektronik dari orbital ikatan, ya, sehingga bentuk spektrumnya jauh lebih luas. Sekarang kita masuk ke spektroskopi serapan atom. Ya. Apa yang dimaksud dengan spektroskopi serapan atom atau atomic absorption spectrophotometry ya. Metode ini sangat populer dan cukup banyak digunakan ya untuk menganalisis berbagai unsur-unsur logam. Ya, contohnya logam transisi, logam alkali ya, Na, kalium ya, kemudian alkali tanah, kalsium, barium, dan lain sebagainya. Termasuk juga beberapa golongan logam transisi ya, dari Fe, Be, aluminium, kemudian Zn, ya, Hg, Pb, Ag, ya, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, ya, dalam spektroskopi AAS ini, ya, senyawa yang mengandung unsur logam, jadi biasanya dalam bentuk garam atau oksida garamnya. Jadi kalau kita punya matriks sampel berupa padatan ya, entah itu senyawa organik ataupun anorganik ya, contohnya dari fraksi minyak bumi misalnya, atau dari organisme hidup ya, misalnya dari darah, rambut, dan lain sebagainya ya, maka senyawa-senyawa logam itu biasanya terikat pada senyawa lain ya, yang menghasilkan bentuk oksida logam atau bentuk senyawa organologam dan lain sebagainya, atau berupa garam-garam anorganik ya. Kalau dalam bentuk senyawa anorganik ya, biasanya dia terikat dalam bentuk garam atau oksida logamnya. Nah, senyawa oksida logam ataupun garam-garam anorganik yang mengandung logam tertentu, ketika ingin dilakukan pengukuran dengan AAS, maka perlu dilarutkan terlebih dahulu. Ya, biasanya diekstrak dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian selanjutnya diatomisasi atau diubah menjadi atom netral. Ya, diatomkan itu artinya dipisahkan atom logam dengan unsur-unsur yang lainnya. Ya, jadi diatomisasi itu artinya berarti dia diubah menjadi atom tunggal. Yang tadinya berupa senyawa yang berupa campuran, di mana logam itu terikat dengan senyawa lain atau terikat dengan ion lain, terikat dengan unsur yang lain, dipisahkan ya dari senyawa yang lain ya, sehingga terjadi atomisasi atau pengubahan senyawa menjadi atom tunggal. Nah, ini dilakukan pada suhu tinggi, biasanya menggunakan nyala api ya pada suhu bertekanan tinggi, sehingga dia berubah menjadi atom netral ya, atom netral yang tidak bermuatan. Nah, kemudian kalau dengan AS ini berarti ada proses radiasi ya, diberikan sinar ya, sinar dengan sumber radiasi pada panjang gelombang tertentu, sehingga nanti akan terjadi penyerapan atau interaksi antara sumber radiasi itu dengan spesies atom yang terdapat dalam
atom apa namanya dalam sampel sel itu ya ketika dia dipanaskan. Nah, jadi si atomnya nanti akan menyerap radiasi dari gelombang elektromagnetik yang diberikan sesuai dengan panjang gelombang yang spesifik untuk masing-masing logam. Jadi kalau dia tidak spesifik dia tidak akan menyerap ya. Maka kita harus pastikan bahwa radiasi itu memiliki panjang gelombang yang sesuai dengan jenis atom yang akan dianalisis ya. Kemudian nanti intensitas absorpsi itu akan terbaca ya. Ya saya tadi kan dia berupa garis spektrum ya, yang nanti akan diteruskan ke detektor ya. Di mana di detektor ini nanti akan terbaca berapa intensitas cahaya yang diserap itu sebanding dengan jumlah cahaya awal di logaritmik jumlah intensitas cahaya awal per intensitas cahaya yang diteruskan log I0 per IT. Ya, maka nanti sinyal dapat dibaca dengan recorder sebagai nilai absorbansi. Ya. Nah, prinsip pembacaan ini mirip dengan spektroskopi molekuler untuk analisis kuantitatif, ya, di mana berlaku hukum Lambert ya, absorbansi sama dengan epsilon kali L kali konsentrasi, di mana persen penyerapan atau nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Dari situ maka kadar unsur logam bisa dihitung berdasarkan hubungan antara intensitas garis spektrum dengan kadar senyawa. Ya, biasanya dalam proses absorpsi ini eksitasi elektron terjadi pada daerah yang terluar ya atau elektron valensi ya, yang tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan energi elektron yang elektronnya lebih tinggi tingkat energinya ya. Kalau kita lihat secara skematik ya, bagaimana prinsip kerja dari spektroskopi atom ini ya. Pertama, sumber cahaya akan diberikan kepada suatu larutan, tetapi sebelumnya ini larutannya harus dievaporasi terlebih dahulu ya. Dievaporasi, diuapkan sehingga berubah menjadi moisturizer atau berubah menjadi uap ya. Melalui proses pemanasan tadi ya. Nah, nanti uap ini akan diubah menjadi bentuk aerosol ya. Ini bentuk aerosol tadi sehingga nanti akan menghasilkan gas yang nanti akan memisahkan antara atom logam dengan yang non logamnya ya. Nah setelah itu nanti akan berubah menjadi padatan ya. Padatan ini nanti akan dipanaskan ya, dipanaskan lagi sehingga berubah menjadi gas ya. Berubah menjadi gas dalam bentuk atom netral. Pemanasan ini butuh suhu tinggi ya, karena atom itu hanya bisa menguap pada suhu di atas 2000-an atau mungkin ya 1500 sampai 2000 ya, baru dia berubah menjadi gas ya. Makanya perlu dipanaskan ya, perlu dibakar pada kondisi tertentu suhu yang sesuai agar dia berubah menjadi gas. Nah, pada saat dia berubah menjadi gas, itu ada kemungkinan dia terjadi disosiasi ya, menghasilkan elektron, ion dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika dia berubah menjadi gas, baru kita berikan radiasi ya dengan menggunakan sumber cahaya tadi ya. H kali V ini adalah sumber radiasinya. Sehingga nanti akan terjadi proses penyerapan. Ini kalau untuk AHS ya akan terjadi proses penyerapan. Nanti dia akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian nanti akan melepaskan cahaya dalam bentuk radiasi emisi. Nah, emisinya ini akan ditangkap oleh detektor. Tetapi kalau untuk flame emission ini dia tanpa harus menggunakan sumber nyala, dia akan terjadi eksitasi secara termal karena adanya pemanasan pada suhu tinggi, dia akan tereksitasi dengan sendirinya. Nah, ini adalah prinsip dari flame emission ya, emisi dari flame emission spektroskopi. Tapi kalau absorpsi dia harus ada sumber cahayanya ya. Nah, kemudian
Setelah terjadi eksitasi, nanti akan terjadi pelepasan cahaya dalam bentuk emisi yang nanti akan ditangkap oleh monokromator, kemudian nanti diubah menjadi sinyal listrik oleh detektor dan diperkuat dengan amplifier, maka akan muncul sebagai nilai absorban pada recorder. Itulah prinsip dari atomic absorption spectroscopy ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini secara apa namanya? Secara lebih skematik proses pembentukan atom netralnya atau atomisasi ini. Pertama kita siapkan larutan sampel dalam bentuk larutan ya. Kemudian kita uapkan dengan menggunakan nebulizer ya, yang akan mengubah larutan menjadi aerosol atau spray ya. Nanti dihilangkan pelarutnya sehingga menghasilkan uap kering atau dry aerosol yang nanti akan menyebabkan atom itu akan terpisah dari unsur-unsur atau molekul lainnya. Nah, dari situ maka akan terjadi pemisahan atom yang disebut sebagai atom bebas atau free atom. Ya, atom bebas itu berarti atom yang sudah tidak berikatan dengan senyawa lain. Contohnya Fe sebagai Fe saja, bukan sebagai Fe2O3. Kalau Pb misalnya sebagai Pb, bukan sebagai PbCl3 dan lain sebagainya. Misalnya. Nah, free atom ini sebetulnya dia bisa berdisosiasi ya menjadi ion atau molekul tergantung pemanasannya. Ya, jadi dia sifatnya juga tidak stabil, bisa berubah lagi ya. Makanya harus dicari kondisi yang tepat untuk terjadinya proses atomisasi ini. Biasanya proses pemanasan tergantung pada suhu yang diberikan ya. Nah, untuk untuk mendapatkan suhu yang sesuai, kita bisa menggunakan flame, nyala api, atau menggunakan plasma. Ini yang akan menyebabkan pelarut itu akan menguap, meninggalkan partikel-partikel atomnya, dan tervolatilisasi ya, berubah menjadi partikel-partikel yang menghasilkan atom bebas ya, molekul atau dalam bentuk ion, spesies ion. Nah, ini ketika dipanaskan maka ada beberapa spesies yang bisa dihasilkan ya, atom, molekul atau ion. Tergantung pemanasannya. Mungkin kalau dipanaskan lagi nanti molekul itu akan terurai menjadi atom. Oke, kemudian apa perbedaan antara AAS, FES dan ICP-IS? Jadi kalau AAS itu biasanya kita tidak menggunakan lampu katoda. Kalau FES dan ICP-IS itu tidak menggunakan lampu katoda, ya, sehingga proses emisinya itu terjadi karena adanya thermal excitation. Jadi eksitasi terjadi karena pembakaran pada suhu tinggi, ya, sehingga dia akan terjadi proses eksitasi secara spontan. Tetapi kalau dengan AAS, di sini karena adanya sumber radiasi ya, dari lampu, maka eksitasi ini terjadi ketika atom itu dalam keadaan netral, ya, dia akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang tertentu, ya, sehingga dia akan berubah menjadi atom yang tereksitasi tadi elektronnya, dan nanti akan kembali lagi ke keadaan dasar dengan mengemisikan cahaya yang bisa ditangkap oleh detektor. Jadi sekali lagi perbedaan antara AS dengan FPS adalah ada tidaknya lampu katoda ya sebagai sumber radiasi dalam proses eksitasi elektron. Tapi kalau FES dia menggunakan thermal excitation, jadi dia hanya menggunakan panas. Begitu pula dengan ICP-IS. Ya. Nah, untuk mass spektrometri ya prinsipnya menggunakan plasma juga sama ya. Tetapi di sini yang terukur nanti adalah dengan menggunakan detektor mass spektrometer. Jadi yang terukur nanti adalah bentuk spektrum masanya. Ya, kalau ini kan nanti absorbansi ya, dikonversi menjadi nilai absorban, tapi di sini nanti dikonversi menjadi spektrum massa. Itu yang disebut sebagai ICP MS, ya, Inductive Coupled Plasma MS. Itu juga untuk menentukan konsentrasi atom, tapi bisa sampai mendeteksi secara kualitatif jenis atom apa yang ada di dalam spectrometric sampel itu. Kemudian, nah prinsip dari flame
emission spektroskopi adalah pertama sampel diuapkan ya menggunakan gas pembakar, di sini misalnya asetilen dan campuran dengan udara, nanti akan terjadi proses volatilisasi ya, dia akan berubah menjadi aerosol, berubah menjadi gas, nanti karena adanya bantuan dari gas pembakar ini ya, nanti atomnya akan berubah menjadi atom netral. Nah, tapi kalau atomic absorption spektroskopi, di sini ada lampu halokatodanya ya, yang akan memberikan cahaya ya terhadap atom yang sudah teratomisasi tadi. Kesininya hampir sama ya. Jadi nanti ketika terjadi eksitasi elektron, nanti akan kembali ke keadaan dasar, dia akan mengemisikan cahaya yang akan ditangkap oleh monokromator sebagai bentuk cahaya monokromatik ya. Yang nanti yang memiliki panjang gelombang tertentu nanti akan dibaca oleh photomultiplier detector. Ya. Berapa besar intensitas yang masuk ke detektor berarti sebanding dengan jumlah yang diserap. Ya. Berapa banyak penyerapan cahaya itu sama dengan log I0 per IT. Nah, dalam proses atomisasi ya biasanya digunakan beberapa senyawa gas tentu ya, misalnya gas alam, propana, butana, atau asetilen ya untuk pembakarnya ya yang bisa menghasilkan suhu sampai 3000 derajat Celcius ya. Kemudian di sini ada optical filter yang digunakan untuk memonitor emisi dari panjang gelombang yang sampai yang diberikan oleh masing-masing analis. Jadi sama seperti monokromator ya. FES itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk senyawa-senyawa yang memiliki eksitasi energi rendah. Jadi tanpa perlu adanya sumber radiasi seperti AAS, ini cukup dibakar saja, nanti mereka akan tereksitasi sendiri. Ya. Contohnya untuk logam natrium, kalium, litium, rubidium, dan kalsium, itu bisa dilakukan pengujian dengan menggunakan FES, atau Flame Emission Spectroscopy. Dan dengan pemanasan, mereka nanti akan tereksitasi dengan sendiri. Oke, kemudian, nah ini contoh alat dari FES, ya, ini sederhana. Ini ada flame ya untuk pembakarnya ya. Kemudian optic filter monokromator ya. Nebulizer untuk menguapkan sampel tadi ya, menggunakan aspirator atau selang yang masuk nanti ke dalam flame burner ini sehingga nanti terjadi proses aerasi dan volatilisasi. Dan yang terakhir ada data recorder yang bisa terlihat di sini dalam bentuk nilai absorbansi. Nah, untuk atomic absorption spectrophotometry, biasanya pembakaran gas pembakarnya ya itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi ya untuk menghasilkan eksitasi tadi. Biasanya dia modifikasi dari campuran udara dengan gas propan atau asetilen ya, propana. Yang bisa menghasilkan suhu sampai 4.500. Ini untuk terjadinya atomisasi ya. Kalau suhunya belum sesuai, mungkin perlu dinaikkan lagi. Atomic absorption spectrophotometry biasanya bisa mengukur penyerapan secara kuantitatif ya, berapa banyak atom yang tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi dalam keadaan gas ya. Jadi biasanya umumnya digunakan untuk analisis kuantitatif, penghitungan kadar ya. Beberapa jenis atom unsur logam itu menyerap radiasi di daerah UV dan visible. Jadi sumber cahaya yang digunakan biasanya memiliki panjang gelombang antara 200 sampai 800 ya. Tergantung dari tingkat energi orbital atomnya. Konsentrasi analit yang ditentukan itu sebanding dengan jumlah penyerapan dari masing-masing sampel. Jadi di sini berlaku juga hukum Lambert. Oke, ketika suatu cahaya radiasi gelombang elektromagnetik ya diberikan pada suatu atom atau elemen, ya, kecepatan penurunan intensitas radiasi berbanding lurus dengan intensitas cahaya awal
dan intensitas cahaya yang diteruskan yang merupakan atau sebanding dengan nilai konsentrasi dari suatu larutan. Jadi di sini berlaku prinsip di hukum Lambert-Beer ya. Kecepatan penurunan intensitas itu kan berarti berkaitan dengan penyerapan cahaya. Jadi ada cahaya yang masuk, ketika dia diteruskan, sebagian diserap. Semakin besar penyerapan, berarti semakin besar nilai absorbansi. Semakin besar nilai absorbansi, semakin besar konsentrasinya. Di sini A berbanding lurus dengan C, ya. A sama dengan ELC. Itu adalah prinsip dari hukum Lambert-Beer untuk pengukuran kadar senyawa. Kemudian teknik ini biasanya digunakan dari prinsipnya adalah setiap atom itu harus diubah menjadi atom tunggal atau free atom ya dalam bentuk gas yang dipanaskan ya dalam suatu flame atau mungkin plasma yang bisa menghasilkan suhu tertentu ya sehingga dia akan terjadi proses atomisasi. Nah, dalam keadaan netral, atom itu nanti bisa menyerap radiasi pada panjang gelombang yang spesifik. Ya. Jadi atom yang akan menyerap radiasi pada panjang gelombang yang spesifik akan menyebabkan terjadinya transisi elektronik ke tingkat energi yang lebih tinggi. AS itu bisa mengukur absorpsi masing-masing atom ya yang tereksitasi tadi dalam keadaan gas secara kuantitatif ya tergantung dari masing-masing energi cahaya yang diserap oleh masing-masing atom. Ya. Oke, dari sistem instrumentasinya ya AS ini terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama ada sumber cahaya. Ya, sumber cahaya itu biasanya berupa lampu holokatoda atau HCl atau bisa juga electrodeless discharge lamp ya yang terbaru ini yang bisa menggantikan fungsi lampu holokatoda. Nanti dia akan memberikan sinar radiasi gelombang monokromatik ya, radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu sesuai dengan jenis unsurnya logamnya ya. Masing-masing logam itu biasanya memiliki lampu katoda yang ya, atau dia hanya bisa dianalisis oleh perangkat AS yang memiliki lampu katoda yang sesuai. Jadi setiap atom itu punya panjang gelombang yang tertentu, maka harus disiapkan lampu holokatoda yang sesuai dengan jenis atom yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua ada yang namanya flame atau furnace. Ini tempat terjadinya proses atomisasi tadi ya dengan menggunakan nyala api, pembakar atau menggunakan plasma. Nah, di sini terjadi proses atomisasi sehingga akan berubah menjadi atom netral dalam keadaan gas. Ketika dia berubah menjadi atom netral, nanti dia akan menyerap radiasi sehingga akan terjadi eksitasi elektron. Jumlah penyerapan radiasi oleh elektron yang tereksitasi dari masing-masing atom nanti akan sebanding dengan nilai absorbansinya yang merupakan perbandingan log intensitas cahaya awal dengan dibagi dengan log intensitas cahaya yang diteruskan ke detektor. Ya. Ini fungsinya monokromator. Ya. Monokromator nanti akan menangkap cahaya yang teremisikan ketika dia terjadi eksitasi. Nanti dia akan monokromator ini akan mengarahkan cahaya tersebut ke arah detektor yang nanti akan mengkuantisasikan jumlah cahaya yang diserap tadi ya dengan cara mengkonversikan energi foton itu menjadi energi listrik ya dalam bentuk arus listrik yang nanti akan terbaca sebagai nilai absorbansi. Ya, sekali lagi sistem instrumentasi dari AHS terdiri dari sumber cahaya, sampel sel tempat terjadinya atomisasi dan bagian penting ya spesifik light measurement itu adalah untuk pengukuran cahaya ya dengan panjang gelombang tertentu yang disebut sebagai set monokromator, detektor dan recorder. Ini mirip dengan UPVs ya. Tetapi di sini perbedaannya adalah sumber cahayanya dan tempat untuk terjadinya proses atomisasi atau disebut sebagai sampel sel.
Nah, ini contoh gambaran mengenai alat AS ya. Ada tempat penyimpanan lampu katodanya di bagian dalam ini sebagai sumber cahaya. Kemudian ini tempat untuk sampel selnya yang tempat terjadinya pembakaran ya, rem AS. Ini untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil analisis atau untuk memasukkan sampel ya menggunakan selang. Kemudian di sini juga ada model lain yang disebut sebagai graphite furnace. Jadi pembakarannya tidak menggunakan nyala api, tapi menggunakan semacam furnace ya yang dibuat dari elektroda grafit atau karbon ya, tanpa menggunakan pemanasan langsung, tapi dia digunakan elektrotermal ya, menggunakan listrik pemanasannya. Kemudian di sini kita membutuhkan gas pembakar ya, misalnya kalau untuk yang klaim asetilen sama nitrogen atau udara atau bisa juga oksigen, dikombinasikan antara keduanya ya, sehingga akan menghasilkan nyala yang sesuai kan. Kalau kita ingin membakar gas berarti kita kan harus butuh oksigennya. Kalau oksigennya kurang nanti nyalanya juga tidak terlalu baik ya. Maka harus diatur sedemikian rupa burnernya itu supaya menghasilkan pemanasan yang maksimal. Ini alat AS yang masih jadul ya, zaman dulu masih menggunakan sistem analog, jadi cara pembacaan absorbansinya masih menggunakan jarum. Ya naik nanti, oh absorbansinya sekian. Kalau turun berarti dia turun. Jarumnya ikut turun ya. Sekarang kan menggunakan sistem digital yang sudah lebih canggih. Bagian terpenting dari AS yang pertama adalah adanya lampu katoda ya, sebagai sumber cahaya atau light source ya. Jadi sumber cahaya ini merupakan suatu perangkat semacam lampu ya, tetapi bukan lampu biasa ya. Dia terdiri dari katoda dan anoda ya. Di sini ada katodanya yang dilengkapi dengan elemen unsur yang akan dianalisis. Jadi dilapisi ya. Kalau silinder katoda coat with element same as analysis. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur Fe, maka di sini akan ditempatkan lempengan Fe di dalam lampu katodanya. Kemudian anodanya kita menggunakan biasanya digunakan tungsten wire ya, kawat tungsten gitu ya. Mungkin mirip seperti lampu bohlam yang zaman dulu kan suka ada kawatnya, itu kalau kita bakar dia akan nyala kan. Kalau kita berikan listrik dia akan menyala. Nah, lampu katoda pun juga seperti itu prinsipnya. Nanti dia berikan energi yang akan menyebabkan terjadinya proses pemanasan yang menyebabkan energi dari elektron dari orbital atom. Misalnya di sini ada Fe, dia akan tereksitasi. Nah, karena di sini dimasukkan dalam ruangan yang vakum, ya biasanya ditutup ya di dalam suatu perangkat gelas yang kaca gitu, yang diisi dengan gas inert. Biasanya di situ ada neon atau argon ya sebagai ininya, sehingga nanti akan memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang sesuai ya, di mana setiap unsur itu akan menghasilkan emisi cahaya yang memiliki panjang gelombang yang mirip dengan atau sama dengan yang akan kita analisis. Misalnya kalau kita mau menganalisis Fe, maka kita harus menggunakan lampu katoda Fe, sehingga radiasi yang dihasilkan itu sesuai dengan panjang gelombang dari unsur tersebut ya. Biasa ya, jadi seperti itu prinsipnya ya. Di lampu holokatoda itu adalah lampu yang digunakan dengan menggunakan sumber cahaya dari lapisan unsur yang ditempatkan di dalam katoda, sehingga terjadi eksitasi elektron yang menyebabkan radiasi dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan masing-masing unsur yang akan dianalisis. Ya, ini contoh dari gambaran lampu holokatoda. Kemudian yang sekarang kita mengenal ada istilah EDL ya,
electrodeless discharge lamp. Jadi di sini dia tidak menggunakan lagi lampu halokatoda, tapi dia menggunakan uh, apa namanya piringan gitu ya, uh, yang dilapisi oleh logam atau elemen yang akan kita analisis, ya. Kemudian di seal ya dalam suatu apa namanya bola gitu ya, quartz seperti ini. Jadi prinsipnya mungkin sama seperti lampu yang holokatoda tadi di sini, tapi di dalam lampu ini ada unsur yang akan dianalisis, tetapi perbedaannya adalah sumber radiasinya dilakukan dari apa namanya adanya RF coil ya, radio frequency ya, self contained RF generator ya, di mana nanti apa namanya si amplifier atau arus listrik itu akan diberikan kepada driver ya, sehingga akan menghasilkan medan listrik dari radio frekuensi ya, radio frekuensi atau RF field. Kemudian di situ apa namanya energi yang radiation frekuensi ya, energi yang di apa namanya dihasilkan dari proses apa pemindahan dari arus listrik dari sumber generator ke driver tadi akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari atom yang terdapat di dalam lampu tersebut ya, sehingga nanti dia akan mengemisikan cahaya dengan karakteristik spektrum yang sesuai dengan panjang gelombang masing-masing unsur. Nah, kelebihan daripada EDL ini adalah dia lebih cahaya yang dihasilkannya memiliki intensitas yang lebih tinggi, sehingga dia lebih sensitif ya dibandingkan dengan lampu halokatoda, dan menghasilkan pengukuran yang lebih baik, tingkat presisi dan limit deteksinya. Jadi dia mampu mendeteksi pada tingkat konsentrasi yang lebih rendah. Ya. Biasanya EDL ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis unsur ya yang akan dianalisis, contohnya SB ya, AS ya, arsen, bismut, kadmium, ya, cesium dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatannya jauh lebih variatif dibandingkan dengan lampu halokatoda. Ini contoh konstruksi dari lampu EDL ya, electrodeless discharge lamp. Kemudian yang kedua kita mengenal ada nebulizer. Ya, nebulizer adalah suatu alat untuk menguapkan sampel yang tadinya diubah dalam bentuk tadi larutan berubah menjadi gas ya, melalui sampel capillary ya. Di sini ada tempat masuknya sampel ya. Nah, kemudian nebulizer ini nanti akan mengubah sampel cair tadi ya dengan adanya bantuan apa namanya gas pembakar ya, fuel oksidan, pembakar ditambah oksidan, sehingga dia akan menghasilkan bentuk aerosol atau uap-uap yang apa namanya berubah ya dari bentuk cairan menjadi bentuk aerosol ya. Nah, dari sini nanti akan terjadi proses pemisahan atau desolvasi antara zat terlarut dengan pelarutnya. Nanti pelarutnya akan dibuang ya, dan zat terlarutnya akan dimasukkan ke dalam flame. Ya. Nah, di sini nanti akan terjadi proses atomisasi, di mana nanti masing-masing senyawa itu akan dibakar pada suhu tinggi, sehingga akan terpisah unsurnya satu sama lain, sehingga akan berubah menjadi atom netral. Ya. Itulah fungsi dari nebulizer. Di sini ada beberapa contoh proses atomisasi. Ya. Atomisasi itu setelah terjadi nebulisasi kan akan terjadi atomisasi ya, atau pengubahan molekul menjadi atom netral atau atom bebas, free atom. Ya. Nah, atomizer ini penting ya karena dia merupakan perangkat yang apa namanya menentukan keberhasilan dalam pengukuran
dengan AS. Jadi kalau dia tidak teratomisasi, maka unsur itu tidak bisa terjadi eksitasi. Ya, atomisasi adalah suatu pemisahan partikel menjadi bentuk-bentuk atom bebas, ya, dari individual molekul breaking molekul into atom. Jadi pemecahan molekul menjadi atom-atom netral. Ini hanya bisa dilakukan dengan memanaskan analit pada suhu yang sangat tinggi, ya, high temperatures in flame or graphite furnace. Tapi sekarang bisa juga menggunakan sistem plasma, ya, tadi yang disebut inductive coupled plasma. Itu contoh atomizer. Ada dua jenis yang biasanya digunakan untuk AS, yaitu flame atomizer dan electrothermal atomizer. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya, kita nanti akan bahas satu persatu, ya. Oke, untuk flame atomizer, jadi kita menggunakan tadi gas pembakar yang masuk ke dalam nebulizer, kemudian nanti masuk ke dalam burner. Di sini akan terjadi proses atomisasi. Nyala yang dihasilkan tergantung dari komposisi gas udara yang diberikan, ya, sehingga nanti bisa kita atur sedemikian rupa sampai didapatkan pemanasan yang paling maksimal. Tetapi yang kedua, kita juga bisa menggunakan sistem electrodeless tadi, ya, menggunakan graphite furnace, nanti akan kita bahas. Sebelumnya, kalau kita menggunakan flame, ya, maka kita perlu perhatikan di sini gas pembakarnya bisa macam-macam, ya. Ada natural gas atau gas alam cair, ya, seperti LPG yang sering kita pakai untuk memasak, yang campuran dengan udara dan oksigen, atau bisa menggunakan gas hidrogen, bisa juga menggunakan asetilen. Nah, biasanya yang paling unggul ini adalah asetilen karena dia bisa mencapai suhu yang lebih maksimal sampai 3.500, mungkin 3.000-an, ya. Itu bisa tercapai dengan menggunakan asetilen dengan udara atau dengan oksigen. Biasanya ini yang kita pakai kalau Anda lihat tukang las karbit, ya, dia menggunakan asetilen sebagai gas pembakarnya. Dia akan menghasilkan pemanasan yang cukup tinggi sehingga besi pun bisa meleleh, ya, bisa menguap. Oke, yang kedua ada elektrothermal atomisasi, ya. Elektrothermal atomisasi adalah proses atomisasi dengan menggunakan sistem elektrothermal, pemanasan menggunakan listrik. Ya, sama seperti prinsipnya seperti mesin setrika, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ya, di mana di situ dalam atomisasi elektrothermal ini dilengkapi dengan suatu suatu pembakar yang disebut sebagai graphite furnace. Graphite furnace itu jadi tungku dari grafit, ya, yang bisa menghasilkan panas suhu tinggi, ya. Ya, prinsipnya sama dengan furnace kali, ya. Jadi dinaikkan suhunya sehingga nanti dia akan terjadi proses pembakaran atom itu, ya, dalam dalam proses pengabuan, ya. Kalau kita menghitung kadar abu kan kita menggunakan furnace, dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi, ya, sehingga nanti airnya akan menguap, kemudian senyawa-senyawa organiknya akan terurai sehingga sisanya di situ hanya ada senyawa anorganik. Ini dia dilakukan, ya, untuk meningkatkan kemampuan alat AS dalam meningkatkan sensitivitas pengukuran sehingga dia bisa menghasilkan limit deteksi yang lebih rendah, ya. Prinsipnya adalah graphite furnace atomizer ini, ya, dia menggunakan graphite tube, ya, semacam tabung dari unsur karbon, ya, grafit, yang nanti akan dilapisi oleh suatu bahan keramik yang bisa tahan pada suhu tinggi, ya, sehingga membentuk suatu bentuk seperti selubung gitu, ya, bentuk melingkar gini. Nah, seperti ini contohnya, ya. Jadi akan menghasilkan suatu bentuknya itu selongsong gitu, ya, seperti lubang peluru gitu yang di dalamnya itu bisa kita isi dengan sampel, ya. Nanti di dalam ini akan dilapisi oleh suatu lapisan bahan keramik tadi, ya, yang tahan terhadap panas. Kemudian kita berikan di sini ada gas yang
masuk ya, internal gas flow. Di sini terjadi proses pembakaran, tetapi dia menggunakan listrik, tidak menggunakan nyala, ya. Maka disebut electrode-less tadi dalam suatu graphite furnace. Ya. Nah, di dalam graphite furnace ini ada yang namanya thin graphite plate, ya, platform. Platform ini tempat untuk menyimpan sampel, ya. Dia biasanya ada di bagian bawah dari graphite tube-nya. Di sinilah tempat untuk menempatkan sampel yang nanti akan dipanaskan. Ya. Prosesnya sama seperti kita menentukan kadar abu. Pertama kita lakukan evaporasi solvent pada suhu 10 derajat Celcius. Kemudian nanti ada tahapan pengabuan ya pada 450 sampai 900. Nanti yang terakhir baru ditaikan lagi pada suhu yang lebih tinggi 2000 sampai 3000 derajat Celcius sehingga terjadi proses atomisasi. Itulah tahapan proses atomisasi dengan menggunakan electrothermal atomization atau menggunakan graphite furnace ya. Teknik dari pemanasan atomisasi dengan graphite furnace ini disebut sebagai non-flame ya, tidak dilakukan pembakaran ya. Tidak ada nyala di situ. Tapi atomisasinya menggunakan electrical contact ya, dengan graphite tube yang menyebabkan terjadinya induksi listrik yang akan berubah menjadi panas ya, panas sehingga nanti akan dihasilkan suhu yang lebih tinggi. Di sini ada power supply dan programmer ya. Power supply itu untuk mengatur aliran listrik yang diberikan. Kemudian programmer ini untuk mengatur waktu pemanasannya ya. Biasanya atomizer ini letakkan di dalam sampling compartment, jadi tempat untuk menyimpan sampel ya, dan nanti dihubungkan dengan sumber cahaya. Jadi nanti ada sumber cahaya yang akan melewati ke graphite furnace ini ya. Ini contohnya light source-nya di sini, light beam-nya nanti akan melewati bagian graphite furnace tadi, sehingga nanti akan masuk ke monokromator ya setelah dia dipanaskan. Power supply itu akan mengatur aliran gas ya dan kekuatan listrik yang diberikan, dan kemudian nanti diarahkan ke programmer yang digunakan untuk mengatur waktu pemanasan yang kita inginkan ya. Jadi di sini tahapannya ada beberapa tahap ya. Pertama, drying itu adalah untuk menguapkan pelarut ya, air dan sebagainya. Di sini biasanya suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua terjadi proses pirolisis. Pirolisis ini adalah proses oksidasi senyawa organik sehingga akan terurai menjadi komponen-komponen gas ya, udara dan lain sebagainya akan kebuang keluar. Nanti sisanya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik nanti dibakar lagi pada suhu yang lebih tinggi sehingga terjadi proses atomisasi atau pemisahan senyawa menjadi atom netral atau atom tunggal. Lalu nanti dilakukan pendinginan ya, pendinginan clean out setelah selesai ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya penguapan ya, terus pirolisis dan proses atomisasi itu perlu diatur sedemikian rupa supaya proses atomisasinya berlangsung secara optimal. Ada beberapa keunggulan dan perbedaan antara graphite furnace AS dengan flame AS. Ya. Jadi flame AS itu dari sisi tekniknya dia lebih sederhana, ya. Jadi sampel hanya dimasukkan ke dalam suatu aspirator ya, sehingga nanti akan jadi nebulisasi ya, menguap terus kemudian dibakar. Namun membutuhkan teknik preparasi sampel yang jauh lebih lama ya. Proses ekstraksinya itu biasanya kita harus lakukan destruksi dengan waktu berjam-jam. Jadi dari sisi kemudahan preparasi sampelnya itu lebih mudah menggunakan graphite furnace karena kalau graphite furnace tidak membutuhkan proses ekstraksi. Jadi
sampel dalam bentuk matriks yang apa namanya yang masih ini bisa langsung kita masukkan ke dalam grafik Furnace ya. Prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan PLM AS. Tetapi dari sisi pengukurannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Pengukuran dengan FAS mungkin dalam hitungan 1 menit atau setengah menit sudah dapat data. Tapi kalau dengan grafik Furnace itu kan harus dipanaskan terlebih dahulu, dilakukan proses pirolisis, kemudian nanti dilakukan proses atomisasi. Itu membutuhkan waktu relatif lebih lama ya. Jadi apa namanya dari sisi waktu instrumentasi memang PLM AS ini lebih cepat dibandingkan dengan grafik Furnace. Ya. Tapi dari sisi preparasi lebih kompleks, lebih lama menggunakan PLM AS dibandingkan dengan grafik Furnace. Ya, grafik Furnace kadang-kadang preparasinya lebih cepat. Kita cuma cukup masuk ke satu alat tertentu, dia sudah langsung bisa dianalisis. Ya. Dari sisi sensitivitasnya, ya grafik Furnace itu lebih sensitif, ya. Lebih sensitif pengukurannya ya mungkin sampai satuan ppb dia masih bisa mendeteksi dibandingkan dengan PLM ya, jadi limit deteksinya lebih rendah grafik Furnace sehingga dia lebih akurat dalam proses pengukurannya ya. Kemudian jumlah sampel yang diperlukan juga relatif lebih sedikit untuk grafik Furnace. Jadi kita tidak perlu banyak menimbang sampel gitu atau kita cukup mengambil sebagian kecil saja. Tapi kalau kita mau menggunakan PLM, kita kan harus nimbang sekian gram sampel, kemudian kita ekstraksi ya. Jadi butuh sampel dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Dari sisi biaya, memang menggunakan PLM jauh lebih murah ya, karena sistem instrumentasinya juga relatif lebih sederhana dibandingkan dengan grafik Furnace. Ya. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode antara FAS atau PLM AS dengan grafik Furnace Atomic Absorption Spectrometry atau GFAS. Oke, faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan di sini adalah pengaruh suhu ya dalam proses atomisasi. Ya. Suhu itu akan menyebabkan terjadinya perubahan atom yang akan tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga di sini perlu suhu yang cocok ya, good temperature control, perlu pengaturan suhu yang sesuai, yang optimal untuk mendapatkan proses atomisasi yang sempurna. Nah, di sini berlaku persamaan Boltzmann ya, di mana persamaan ini menghubungkan antara jumlah atom yang tereksitasi per jumlah atom dalam keadaan dasar terhadap efek pengaruh temperatur dan energi yang dihasilkan ketika dia tereksitasi ya. Ada rumus atau hubungan antara jumlah spesies atom N1 per N0, ini adalah jumlah yang tereksitasi dibagi dengan jumlah keadaan dasar. Kemudian P1 dan P0 ini adalah jumlah energi pada masing-masing tingkat orbital molekul ya, energi kuantum ini ya, kuantum dari masing-masing orbital. Kemudian delta E sama dengan perbedaan energi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berarti ini P1 dan P0 ini berbeda untuk setiap atom karena dia kan tingkat energinya juga berbeda-beda ya. Dan K sama dengan konstanta Boltzmann ya besarnya 1,28 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kalau misalnya kita ambil contoh untuk logam Na saja, pada saat dipanaskan pada suhu 2500 Kelvin, hanya 0,02% atom yang tereksitasi. Sisanya 99,98% itu berada dalam keadaan dasar. Berarti untuk mendapatkan atom yang tereksitasi, kalau kita menggunakan PLM, kita butuh suhu yang lebih tinggi lagi, sehingga nanti Na ini bisa tereksitasi sempurna, ya, sehingga dia akan
menghasilkan radiasi emisi yang sesuai ya dengan temperatur yang diberikan. Sebagai catatan ya, jumlah atom yang tereksitasi sangat tergantung pada suhu. Oleh karena itu maka suhu harus dikendalikan dengan baik. Ya, jumlah atom dalam keadaan ground state tidak sensitif terhadap suhu, tetapi berpengaruh terhadap kimia nyala. Bergantung pada suhu dan jenis nyala. Jadi jumlah atom pada dalam keadaan dasar ini pada prinsipnya adalah tergantung dari suhu dan proses atomisasinya sendiri ya, jenis nyalanya tadi ya. Kan ada yang bisa menggunakan plasma, bisa juga menggunakan flame ya, dan campuran gasnya juga bisa berbeda-beda. Itu bisa menghasilkan jenis nyala yang berbeda. Kemudian kebanyakan atom berada pada keadaan ground state, dan ini yang memberikan garis absorpsi yang sempit ya. Garis absorpsi yang paling intens itu yang kita pilih untuk penetapan kadar. Jadi pada saat dia terjadi eksitasi, mana yang paling tinggi kemungkinan terjadinya eksitasi, itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai garis resonans atau pemilihan panjang gelombang yang tepat. Ya, jadi sekali lagi fraksi atom yang tereksitasi itu sangat tergantung pada sifat elemen dan suhu. Jadi seberapa banyak fraksi atom yang tereksitasi itu tergantung dari proses pemanasan. Ya, maka di sini perlu diperhatikan ya pengaruh suhu tadi sesuai dengan tingkat energi orbital yang bisa menghasilkan eksitasi elektron. Kemudian yang berikutnya ada monokromator. Ya, monokromator adalah suatu alat yang mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik ya. Nah dalam hal ini sebetulnya monokromator dalam AS itu dia digunakan untuk memilih panjang gelombang yang spesifik dari cahaya yang diabsorpsi oleh suatu sampel. Kemudian nanti diteruskan ke detektor. Ya. Nah, pemilihan sumber cahaya yang spesifik, panjang gelombang yang spesifik tadi, itu akan menentukan ya selektivitas dari masing-masing unsur yang akan diukur. Jadi maksud saya setiap unsur itu kan punya lambda max yang berbeda-beda, punya panjang gelombang maksimum yang berbeda. Nah, maka di sini monokromator ini menjadi hal yang penting untuk menentukan berapa sih nilai lambda max yang dimiliki oleh masing-masing unsur. Ya, dalam hal ini logam yang akan dianalisis. Jadi fungsi dari monokromator adalah pemilihan panjang gelombang dan menghasilkan cahaya monokromatik. Ya, bagiannya terdiri dari tempat masuknya cahaya, kemudian ada grafting yang akan membelokkan cahaya menjadi cahaya monokromatik ya, dan nanti akan diteruskan ke detektor. Nah, detektor sendiri itu biasanya terdiri dari beberapa perangkat, tapi yang paling umum menggunakan foto multiplier tube ya. Jadi yang nanti akan mengubah cahaya menjadi arus listrik ya. Photomultiplier tube ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang diabsorpsi oleh suatu analit. Ya. Nah, biasanya konstruksinya terdiri dari fotokatoda di sini, masuknya foton yang nanti ditangkap oleh fotokatoda ini, nanti dikonversi menjadi elektron di sini ya, yang akan diperbanyak sinyalnya menggunakan dinoda ya. Jadi nanti berkas elektronnya akan diperkuat ya sebelum dia masuk ke anoda, sehingga nanti sinyal yang dihasilkan akan jauh lebih besar ya. Nanti hasilnya adalah nanti terukur sebagai nilai absorbansi ya. Jadi cahaya yang terpilih oleh monokromator yang diteruskan ke detektor
ya, cahaya yang dipilih oleh monochromator yang diteruskan ke detektor ini memiliki kekhasan tergantung dari jenis unsur masing-masing yang dianalisis tadi ya. Di mana fungsi dari detektor ini adalah mengubah sinyal cahaya atau radiasi cahaya yang masuk ke dalam detektor menjadi arus listrik ya, yang proporsional terhadap intensitas cahaya tersebut. Ya. Proses pengubahan sinyal listrik ini dilakukan dengan menggunakan amplifier, ya, seperti ini. Jadi dari fotokatoda nanti ada masuk foton akan berubah menjadi elektron. Ini akan terjadi proses peningkatan energi elektron tadi sehingga lebih meningkat lagi sinyal elektronnya yang nanti akan diperbanyak dengan menggunakan photomultiplier turbine. Hasilnya nanti dibaca oleh suatu output meter yang nanti akan muncul sebagai besaran arus listrik yang dihasilkan ya ketika terjadinya aliran elektron ini. Hasil dari pembacaan sinyal elektron tadi akan menghasilkan data ya berupa nilai absorbansi ya. Ya dalam bentuk digital voltmeter atau galvanometer atau bisa juga menggunakan potentiometer. Nanti akan dikonversi menjadi nilai besaran daripada absorbansi ini. Ya. Mirip seperti timbangan analitik, jadi nanti banyaknya arus listrik yang masuk nanti akan dikonversi menjadi nilai besaran absorbansi. Oke, jadi itu yang mungkin saya berikan untuk pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan dengan atomic emission spectroscopy. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ICP-IS atau Inductive Optical Plasma Atomic Emission Spectrometry. Ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui WA. Silakan Anda pelajari materi yang saya berikan ini dan nanti dibuat resumenya di kolom tugas yang ada di AIS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.